Oke, halo, kembali lagi bersama kita podcast Sarum. Kenapa nih kita beda dari yang biasanya? Kita lebih karena kita kalem. membahas sesuatu yang tak Sesuatu menakutkan. Horor. Di sini kita ada bintang tamu, 3 orang bintang tamu, tiga banyak sekali nih. cowok nih. Mereka akan berbagi ceritanya masing-masing. Yoi. Mulai perkenalan dulu ya. Boleh? Boleh dari siapa dulu nih? Monggo. Ya, Mas saya Masnya. Axel. Ada Mas Axel, Ada terus Mas Excel. Nah, saya namanya Ed. Wes ngono tok. yang ngono toh? Mas Iya. Hendra. Nama panjangnya gak ada Mas? Edwardus Mahendra Kusuma. Oke. Cek IG lek mosing Cek IG pot mesin jahit mesin jahit. Terus podcast. satunya lagi Masnya. Mas Willy. Kalau Mas. kepo ya cek sendiri, Cek apa? Cek lor. cek IG lah. Oh, Tapi iya. namanya Cek beda. HIV. Jangan guyon Oh, dulu jangan Mas. guyon. Ini kita suasananya lagi senyap. Di Ya, kita lagi Iya, ngomong suasana horor. maaf. Ini siapa nih yang mau sharing ke kita nih ceritanya? Ada nggak Mas? Siapa yang mau duluan nih? Siapa? Oh Mas Willy nggak berani nih. Mas Axel berani nggak? Mas Ed nih mungkin. Mas Ed. Mas Ed dulu. Boleh Mas mengawali Mas. Ya, ini saya punya cerita dari teman saya yang dia tuh sekarang di Jakarta karena harusnya dia tinggalnya di Semarang tapi dia sekarang lagi di Jakarta terus terkena lockdown, nggak boleh pulang sama RT-nya. Oh, perantau. Perantau. Jadinya dia merantau bareng sama kakaknya. Dia punya temen nih, jadi bukan teman saya ini yang mengalami kejadian horor itu, oke. tapi dia punya teman yang punya kejadian horor. Dia temennya ini perempuan. Waktu Perempuan. itu, ya kejadiannya itu di salah satu mall gede di Jakarta. Mau gede ya pokoknya. Otomatis mall tuh kan rame ya. Itu jadinya- tergantung Mas. Iya. Waktu siang atau malam. Nah, kalau menurutku semalam-malamnya Malamnya mall mall tetap masih rame. tetap ada orang kan kayak gitu. Karyawan ya Mas. Karyawan masih Oke. ada. Tapi dia nggak karyawan sih. Dia tuh ceritanya gini, Main. kebelet pipis. Oke. Kebelet pipis. Di Yonek meh ngerti, nggak masalah sih. Mall GI. Grand Indonesia. Apa-apa, no. Pokoknya GI singkatan ini. Di Jakarta. Di Jakarta, mall gede banget kui. Terus waktu itu dia kebelet, ini pakai bahasa Jawa enggak, Bu? Nggak apa-apa. Oh, Santai aja. alhamdulillah. Soalnya rada belibet, bro. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Kencing, kebelet pipis, dia dari pertama itu sudah nggak enak, perasaannya udah nggak enak pas mau pipis. Akhirnya dia berdoa, kebetulan agamanya Nasrani, Iya. dia berdoa Bapa kami sama Salam Maria, Hmm. kayak gitu. Mungkin teman-teman yang Nasrani tahu. Dia berdoa, terus masuk ke toilet tuh dia merasa merinding gitu Mas. Oke. Udah merinding, Itu dia sendirian berarti. dia sendirian. Tapi di luar masih rame. Kayak ya kalau kowe neng CL terus sing liyane jek rame neng jobo tapi kowe mlebu toilet dhewean ngono lho keadaane nah kayak gitu. Suatu hal yang biasa. Iya, Pokoknya dia- malam hari. Heeh. Bar nonton ngono ya. Heeh, iya aku Bisa. ora ngerti kuwi bar nonton apa ora Iya. ya. Berbelanja mungkin. Mungkin. Terus Lalu dia merasa merinding di situ, dia berdoa terus pipis. Kayak ada yang liatin. Kebiasaan kan cewek-cewek kan sehabis pipis kan dia cuci Ngaca. tangan, Cuci tangan. ya kan gitu. Cowok kan juga gitu, tapi cewek lebih nganu lah lebih peduli lah tentang kebersihan tangannya. kalau cowok kan paling sekedar benerin rambut, rambut. Biasa ya Mas ya. Kadang juga nggak cuci tangan kalau pas pipis kan Iya. gitu kan. Nah ini kan kondisinya cewek, dia langsung ke depan kaca Wah. cuci tangan, tapi pada saat dia melihat kacanya itu bukan pantulan bayangannya yang ada di kaca, Terus tapi bayangan gimana maksudnya Mas?
badan diri sendiri ya gitu. kalau kita ngaca kan kita Kita pasti lihat kan. pantulan Itu yang di depan kaca itu kita. Iya, Tapi itu biasanya. bukan. Apa itu Mas? Bisa dijelasin? Itu katanya temanku itu mbak-mbak. Tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi mukanya ketutupan rambut semua. Serius Mas? Jadi dia nutupin bayangan yang ada di kaca, bayangannya orang itu, Wow. mbaknya itu yang ada di kaca. berarti posisinya kayak di depan gitu. Iya, Depan berhadapan, persis. berhadapan persis. Sampai nggak saking solidnya tuh bayangan yang di cermin tuh nggak kelihatan. Kelihatannya Mbak Kun lah, Mbak Kun. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Kan dia kan habis doa bapak kami nih. Heeh. Nah, fuck momennya Hmm? mbaknya yang nggak kelihatan mukanya ini, Iya. dia itu niruin doanya. Wow. Niruinnya nggak cuma ngomong tok, tapi sambil gerak bro, Wow. sambil gerak kanan kiri. Bapak kami, bapak kami, bapak kami. Wah. Ya, iya. Astaga. Merinding aku. Iya bro. Oh, boleh. Aku sudah Jadi peti ngaco aku ini. aku sudah membayangkan ini bro, sumpah. Merinding Merinding aja. bayangin gue lo lagi ngaca. Enggak, itu setannya ngece bertepatnya. Iya. Wah, Jadi gila. ya sampai gitu. Udah gitu aja, terus ada Ya, terus dia lari responnya. langsung. Responnya lari Ah, udah gitu. langsung lari Tapi keluar. itu simple tapi bener-bener nakutin, Iya. bro. Itu nggak ada kayak persiapan sih. Maksudnya Iya, namanya. langsung jebret bapak kami, bapak. Cok, nah aku neng kono bro, wis Wes mayu. harus maput bro. Aku ya mbok ya nek aku nang kono ya mungkin koncone Enggak, tak pecahke opo piye. Ngerti, bro. Kayak nek misalnya teman-teman yang Islam ya kayak gitu mungkin Ada, bro. Ada, bro. Misalkan nih aku lihat dari film horor sih sebenarnya sih. Kalau kejadian nyata belum ada. kayak anu ya. Kayak film mengikuti doa kita yang doa yang kita ucapin. sholat misalnya yang niruin gitu. Ya itu juga ada sih di film sih, kalau cerita nyata saya belum dengar kan di tepatnya. Terus Itu. aku nih Mas Willy. Mas Iya. Willy. Iya. Belum teman-teman yang belum tahu penasaran soal Mas Willy, sebenarnya aku agak tertarik nih soal pengalamannya dari Mas Willy sendiri. Boleh Mas Willy ceritain dari asal dari mana? Ya aku sebenarnya asal dari Semarang sih, tapi ya Ya gimana? papaku di asal Jogja. Jogjanya kali Kali Pancur, Liurang. Kali Deres, Kagak. Kali Sari, Kali Apa sih? Bandeng. Kulon Progo. Kulon Progo Oh, kali. alah. Itu Progo ya. kalau Mas itu ya. Saya jauh. sering kesana Kali tuh. Bawang tuh loh. Oh, Kali Ah. Bawang. Oke. Terus yang bikin tertarik dari Mas Willy, saya bikin tertarik ya, saya pribadi ya dari Mas Willy ini dari kecil tuh ada adat istiadat yang menurut saya cukup creepy. Iya Creepy, sih. Boleh scary. ceritain deh Mas Willy deh. Ya di sana tuh adatnya ya kayak tradisi turun temurun sih. Ya kayak apa? Sesajen tuh masih ada, terus kayak apa? Kayak orang-orang dulu yang apa udah meninggal terus maksudnya harus dihormatin gitu loh. Kalau ada acara-acara terus kayak ada pentas seni, Dipestakan gitu ya ya. kayak ada udah rumping terus ada barongnya terus gitu-gitu terus Ada ritual tersendiri gitu Iya. ya Mas yang maksudnya. Oke. Terus kalau pas pemasukan ya itu kadang ya ada yang marah, kadang ada yang baik, terus kadang yang marah itu karena apa lingkungannya nggak dibersihin, terus kayak rumah-rumahnya apa pada kotor kan nggak suka gitu loh. Terus ya apa kotoran gimana maksudnya? ya kotoran Pak, lingkungan gitulah kayak Iya, iya. kotor nggak dibersihin. Terus kan apa biasanya kan orang-orang dulu kan apa kayak sergap Seragam. Oh, Yo sregep bae ra Mas. Ya, sregep bae ra, Rajin. ya, rajin lah ya. jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Rajin. ya. Gitu, Pak. Nah, aku mau tanya nih Mas Willy, kalau misalnya adat istiadat dari Kulon Progo terutama desanya Mas Willy ini kan kayak Mas Willy tadi ngomong soal
apa kuda lumping dan segala macamnya ya tadi ya. Iya. Itu tuh sebenarnya anak kecil juga ikut gak sih? Bisa sih, Atau memang tapi diwajibkan ada gimana sebenarnya di daerah? bisanya tuh kalau udah balik sih katanya. Akhir balik kalau kayak udah menjelang dewasa itu loh. Umur udah apa Kak? Nah, SMP cowok itu udah apa itu katanya? Udah ini mimpi Ya, basah. mimpi basah itu loh ya. Iya, Akhir basah. balik. Nah, akhir balik. Iya, akhir balik mau deh itu. Oh iya, iya. Itu kenapa kok harus akhir balik? Ya kalau masih kecil kan nggak, maksudnya susah Mas kalau kayak kena sawan gitu loh kan, Oh, bisa apa kayak gila gitulah. Oke, oke, oke. Oh, berarti konteksnya nanti ke psikologi ya? Iya, Sampai trauma Oh, gitu. ya itulah, trauma, oke, trauma. oke, oke. Kalau Mas Willy sendiri ada cerita yang pernah nggak Mas Ah. Willy sendiri maksudnya bermain? Pernah sih. yang mengalami cerita-cerita yang Dari- sangat nakutin gitu? Kalau boleh tahu nih dari umur berapa? Aku pas umur 16. 16 apa nih? Bulan 16 dari 16 tahun 16 lah. minggu 16 tahun lah. Oke. Pas SMP itu aku kelas 2 ya. Oh iya, kelas Iya. 2 kelas 3 kelas ya. 2 lah, kelas 2 Nah, SMP. kelas 2 nah, terus itu kan gara-gara sering kumpul sama orang desa yang remaja-remaja kayak Karang Taruna lah. Nah, terus diajak latihan, terus ada pentas seni diikutin. Akhirnya ya pas kerasukan tuh gak kerasa. Pas kerasanya udah sadar capek semua badannya. Capek semua. Berarti Iya. kalau gitu tuh masuk itu pas apa sih? Maksudnya ada kan kamu nari-nari nih, Ya, nari-nari. pas awalan tuh nggak kenapa-kenapa, Terus tiba-tiba kayak gelap gitu. ya langsung gelap, langsung nggak sadar, terus tiba-tiba sadarnya udah capek Capek. banget gitu loh. Kayak udah orang lari lah, Oh, itu orang lari capek banget. cerita kerasukan ya. Kalau lihat Mas, Kalau lihat itu pas perjalanan habis pulang dari mana tuh Mas? Dari Jogja, enggak pas dari Kalideres. Klaten, Kali Klaten, Oh, pas Klaten. habis Menuju ke- ke rumahnya apa saudara Om lah, ya saudara Om, terus pulang ke itu Mbah yang di Kalibawang, terus pas daerah mana tuh lupa aku. Suatu daerah. Suatu daerah gitu aja. Hutan ya. gitu. Oh, iya, kayak hutan lah, kanan kiri pohon-pohon jati, terus pohon pisang lah. Di Suan Oke. kak pohon jati kan katanya ada kayak apa pocong terus sama Wah, saya kurang tahu Mas, kalau itu. kayak tante-tante gitulah. Kak tante itulah. Poci biasanya di ini pohon Pisang. Ya itu Mas, Kak. Pohon pisang sama pohon jati itu kan. Cicak. Sukus. Pas itu apa kan jalannya nanjak lah. Jalannya kok lubang-lubang tuh Mas lah kan. Harus pelan-pelan kan lah. Pas di atas tuh pas di atas tuh apa? Di atas. Pas Merinding. mau di atas terus agak datar gitu kan lah. Pas datar tuh jarak 3 meter 4 meter gitu. Kayak ada putihan sekelibat langsung lewat gitu loh. Iya, langsung kan kayak matanya tuh kayak merah-merah gimana itu kan. Madep ke kalian. Enggak, langsung rombongan. lewat gitu loh. Oh, lewat doang. Tapi lewatnya nyamping gitu ya? Apa? Iya, maksudnya kayak aku di sini lurus gitu lah kan. Lewatnya tuh kayak di depan tapi nyerong. Nyerong. Nah, Oke. Itu apa tuh? Kalau bisa dijelasin. Poci sih. Poci. Ikan poci. Oh. Tante sih. Tante. Tante. Panjang rambutnya. Wow. Lagi bro, merinding bro. Bayangin soalnya bro, aku bro. Terus Terus yang lihat itu siapa aja? Kamu Semuanya. toh aku pas itu pas masih sama papaku sama aku sih. Berdua naik mobil sih. berdua orang ini Iya. lihat, papamu juga lihat. Lihat. Kaget. Kaget lah, langsung mandek. Mobilnya mandek langsung. Malah mandek dong. Malah mandek dong, enggak apa. Soalnya panik ya. Iya, panik langsung. Apa itu Will? Gak tahu Pak, apa itu Pak, putih-putih langsung lewat. Terus papaku, ya udah gak apa, lewat aja. Ya udah, langsung lewat. Pas aku madep belakang kok udah gak ada, tak kirain kayak pas dari bawah kok kayak orang, terus pas ke atas kok gak ada orangnya. Oke. Wah, ini sangat rada Kaget banget sih. Soalnya creepy lagi sih. perjalanan kan. Kan keadaannya Salah aja kan dibilang harus kenceng Mas. Aduh, Bang. Aku juga ada nih sebenarnya nih. Boleh sharing. Kalau aku tuh waktu pas KKN dulu sih, bro. Semuanya. Waktu Kayaknya di mana nih? ada lah suatu desa.
Mau aku sebutin kotanya nggak apa-apa nih? Kotanya aja. Kotanya aja. Kotanya Yang aja. bisa membayangkan. Bisa membayangkan di Boyolali bro. Oke. Aku waktu itu tuh kan tiap KKN kan mesti per grupnya kan dibagi basecampnya kan. Ya. Grup ini basecamp ini, desa ini, grup ini desa ini. Nah waktu itu tuh adalah biasalah waktu kuliah kan biasa ngapelin mantannya dia ngapelin ke basecampnya dia. Nah emang dari awal tuh udah dicurigain basecampnya dia tuh rada aneh bro sebenarnya. Waktu pertama kita datang tuh set, kok ada apa tuh namanya kayak ranjang rumah sakit dan kursi roda. Itu Dan- base campnya bentuknya maksudnya Kayak KKN rumah. itu kan kayak rumah biasa Iya kan, gitu, kalau cuma KKN orang, biasanya kan itu kan emang rumah biasa bro. Nah, Rumah cuma biasa. isinya Cuman isinya tuh kayak ada bed rumah sakit. Bed rumah sakit itu tapi api. Bed rumah sakit dan sebelah kursi roda. Nah pertama aku wes piye ya istilahnya wes wedi sih sebenarnya. Kok ono bed rumah sakit ngene-ngene. Terus ya wes lah, biasalah pertama masuk kan kita beres-beres kan. Aku bantuin kelompoknya dia, bantuin beres-beres set. Bantuin beres-beres tuh udah ada kerasa dikit sih, Bro. Waktu mindahin bed. Waktu Rasanya gimana? bed. Ya merinding sih. Tapi kan aku kan nggak punya kelebihan kan buat lihat kan, cuma ngerasain aja toh. Udah merinding tuh. Set. Waduh, merinding. agak enak di sana. Dan bener tuh ada semenjak kejadian itu tuh ada yang nggak beres beneran. Nggak beresnya. Ada nih kan kelompoknya dia kan ada orang nih, aku nggak mau nyebut nama sih. Ya ada orang. Disamarkan Orang, we, disamarkan. kalau ada orang lain kita tahu. R lah R, inisialnya R, terus inisialnya R, dia tuh kayak apa sih istilahnya itu kayak kejadian gitulah latar temanmu belakangnya. Iya temanku juga sih hitungannya. Bisa Terus tuh, lah buat nggak gitu. Semenjak Lihat kejadian dan gue ini segala macamnya. apa ya, ada korban kerasukan berapa orang kan? 2 orang pertama di base camp situ. Di base camp itu aja apa Di base camp itu aja, di base camp kelompoknya dia. cuma di base camp itu aja? 2 orang, terus kan diungsiin toh bro ke base camp grup lain. Ada kesetrum istilahnya, nyetrum Oh. Piye, ngerti lah istilahnya? Setrum lah. Ngikut. Oh, Jadinya iya. jumlah 5 orang kesurupan. Pada curiga tuh, kenapa kok bisa pada kesurupan, penyebabnya Itu apa? kayak double ganger sih ngarangnya. Gitu pokoknya. Tapi biasanya Double makhluknya ganger itu satu ya. Double biasanya. geger gitu ya? Double ganger tuh kayak orang apa dirasukin terus yang satunya ikut. Biasanya gitu. Yang satunya ikut kerasukan. Tapi sama yang Melalui dirasukin sama. kontak. Yang kerasukan baru Kok tahu lucu? nih aku. Karena nek menurutku biasanya aku kan gede tau wonge. Seneng delok YouTube. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa kayak sing pas kuwi aku dicontohi Kanjeng Ratu. Tuh dia bisa membagi tubuhnya, bisa ada di mana aja. Karena dia memiliki kemampuan kayak gitu. Maksudnya bangsa-bangsa halus ki sebenarnya memiliki kemampuan untuk kayak kaki bunsin loh bro. Nah, membagi dirinya di mana-mana. Jadi misalnya nih ada orang yang ngomongin ini di sini, nanti datang terus ada ngomongin yang di mana itu dia juga datang, bisa juga kayak gitu. Kamu jangan ngomong. Ya, Aku lanjut ya bro ya. menghormati. Oh iya. Lanjut. Lanjut. Pada kepo kan sama penyebabnya tuh apa? Ditelusuri itu masih lama bro, belum ketemu jawabannya dan akhirnya tuh dicari. Ada tuh dosenku bapaknya kan kayak punya kelebihan toh. Iya bisa. Terus tuh udah didatengin, ternyata ini aku baru cerita kejadian satu loh, ada 2 kejadian. Kalau menurutku sih yang kedua rada medeni. Ini cuman biasa sih. Cuman dia tuh apa ya? Ada seorang yang inisial R itu, dia nyimpen apa sih namanya kalau di ada Jawa tuh kayak yang bisa terpikat, bisa marmesem. terpikat. Marmesem. Bukan Bulu. bukan berbentuk benda pokoknya. Bukan Bulu perindu. bukan berbentuk benda, Bro. Ajian. Bukan berbentuk benda. Ya istilahnya wong Jawa cekelan. Tapi bukan berbentuk benda. Iya, Dia iya. roh yang Oh, masuk. cekelan. Nah itu penyebabnya itu pertama. Terus akhirnya si apa orangnya yang ada di dalam tubuh R itu diikat selama berapa hari ya? 40 hari kayaknya.
kayak penjaga, ibaratnya aku belum tahu pastinya ya, setahu kayak orang-orang muda itu biasanya ini terutama dari yang keluarga yang bisa lihat dan juga punya kemampuan Ya. lebih lah kayak gitu kan Biasanya kasih itu. misalnya aku anak dari keluarga besarku ini bisa punya kemampuan lebih, tapi aku dijaga sama nenek moyangku. Biasanya Ya. kan kayak gitu kan, model-modelnya Itu gitu. juga bisa. Itu kejadian satu, terus kerasukan masal. Terus yang kedua kan kita balik tuh, set kan biasalah cewek malam hari mau pipis tuh ditemenin kan ke toilet. Nah set tak temenin toh si mantanku si X ya. Nah, Tak temenin set sama temanku, kita berdua nemenin nih. bertiga berarti kan. Iya bertiga. Set aku tuh begitu sampai di dekat kamar mandi kan ada dapur. Nah ada di dapur di sebelah sininya, pokoknya di dekat dapurnya itu ada motor motor lama pokoknya bro. Motor lama itu nggak tahu jenisnya apa, aku lupa, pokoknya motor lama banget dan bisa jalan atau enggaknya aku juga nggak tahu, pokoknya di situ ada motor. Oke lah, yaudah set ada motor ya biasa, kita nungguin pipis. Habis nungguin pipis kan udah kelar tuh, set ngobrol dikit kan sama kelompoknya situ, kita ngobrol sharing bla 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 bla. Oke, waktunya kan kalau biasa kan KKN kan kita biasanya dikasih waktu ya, aturan waktu ya, jangan sampai malam-malam. Waktu itu kan udah jam 12 ya, jam 12 atau setengah 1 aku lupa, pokoknya kita udah cap, set aku sama temanku berdua balik ke base campku. Waktu itu kan aku naik mobil kan sama temanku kuwi, lewat suatu sawah. Nah tahu-tahu kita temanku ngomong gini, Far, kita dulu buri ono motor asih kurang. Aku tuh dis dulu mau ono motor sing dapur tuh ngetot ke dewe. Motor sing deket kamar mandi. Tapi aku rak dulu bro. Itu berarti kuat sih. Kuat. Sumpah lo. Yang Dan temanku ngomongnya dia ada lampunya, motornya lampunya itu nyala, tapi aku lihat gak ada. Menurut mungkin nangkep residual energi. itu kayak apa ya? Juga Yang jalanin tuh kayak kuat banget sih, bukan setan biasa sih. Nek kantek mlaku berarti powernya gede banget. Nek mlaku loh. Tapi nek misalnya itu motor tidak bergerak dari tempatnya, hanya menyerupai, mungkin itu residual energi zaman dulu. Nah, yang ada di pas lintasan itu. Jadi motor itu tuh pernah dipakai. Terus mungkin ya. si temenmu tuh flashback gitu loh. Residual energi, terus kecantol lah Flashback pakai motor dari mana? kayak gitu. Flashback Nah, gini loh. alam, Bro. Aku merinding bro, ini cerita ambil merinding bro, sumpah. Waktu itu langsung takut soalnya aku pas di TKP. Soalnya aku nggak lihat, tapi begitu kan aku emang nggak punya kelebihan. Tapi kan takut lah ngerasa inilah, udah ngomong kayak gitu temenku. Terus yo wes, ya aku langsung banter we bro. Edan we. Iya bro, motornya tuh ya motor lawas banget, sawannya banyak banget. Terus pas neng dapurku ya aku lihat wah ngeri banget pokoknya bro. Aku juga ada cerita sih, cuma mau Excel dulu, Mas Excel dulu. Ya, aku sih mungkin kalau dihitung dari saya kuliah sekarang 5 tahun yang lalu, zamannya SMP ya. Zamannya SMP itu kalau kakak kelasku mungkin sudah pada tahu ya. Karena saya di kelasnya Iya. apa sih? Anu tuh neng SMP Nah, ada tahu Oh iya, bentuk SMP. Iya, iya. SMP-nya. Ya, saya tuh ya, berbahasa Belanda. Lorongnya. Soalnya SMP-nya Aisel nih emang terkenal apa ya? Lawas ya. Kebetulan gedungnya itu SMP saya, Bro. Oh iya, SMP kamu juga tuh Ya. gedungnya aku juga bisa bayangin sih lawas pokoknya ya bro. Nah, Kayak bentuk-bentuk Belanda ya gitu. Belanda. Oke. Lanjut Jul. Kejadian itu ya, kan itu teman kelasku sendiri, pas jam istirahat dia itu disuruh minta tolong sama temennya suruh nemenin ke Siang berarti ya? Siang berarti. Siang. Masih jam. Oh, ini masih jam-jam siang, jam Siang tuh istirahat jam pertama ya, sekitar 9, jam setengah setengah 10 itu dia ditemani ke kamar mandi kan. Nah biasanya kamar mandinya kan pojok yang
belok ke kanan, kalau dia itu yang SD belok ke kiri kan. Ini guys, kebetulan kalau saya kan SMP-nya di sana. Jadi sekolahku dulu, SMP-ku dulu ini ada banyak kamar mandi karena di sana cuma nggak SMP toh, ada dari TK sampai SMA bahkan SMK. Jadi kamar mandi kita bisa milih. Terus kebetulan temennya Excel di kamar mandi mana? Kamar mandi SD. Kamar mandi SD. Nah, nggak tahu kenapa tuh saat dia masuk ke kamar mandi SD itu dia cerita ya, karena sempat dekat sama aku, dia cerita kalau dia tuh merinding, nggak ngerasa badan nggak enak. Merinding. Nah, saat keluar dari itu kan pintunya kayak pintu besar ya kayak. Terus dia keluar, tiba-tiba dia pingsan di dalam kamar mandi. Terus teman saya yang nemenin itu ke kelas manggil guru buat bantu ngangkat dia yang pingsan. Nah, setelah kejadian itu dibawa ke kelas. Bawa ke kelas bukan ke UKS. Enggak, dibawa ke kelas Kan langsung. pingsan tuh ini, diangkat ke kelas. Kelas dulu di istilahnya ditidurkan. Mungkin temanku sendiri itu tahu ya. Itu keadaannya ya, cuma pingsan kok atau kayak kesurupan? pingsan dulu dan diketahui itu temanku bener-bener dia itu tahu ya dia kerasukan apa enggak, dilihatin, dipegang badannya agak dingin kan, nggak mungkin kan kalau habisan dingin. Terus habis itu dia juga sempat disadarkan sama temanku, habis itu muntah. Nah, setelah kejadian itu kenapa nggak tahu aku kok langsung berpindah ke yang lain. Ada sempat sampai 3 sampai 4 cewek di satu kelas pada kesurupan. Satu kelas. Ya, histeris. Terus teman nyoba ke yang lain. Itu ceritanya cerita kedua ya, ini cuma sekedar cerita aja. Habis itu hari besoknya itu dia datang ke sekolah. Dicoba lagi, dia kondisinya itu kelihatannya matanya udah mulai hitam gini kayak orang ngantuk gitu ya. Nah, nggak tahu ya, yang tahu kan temanku ya, dia masih kesurupan apa enggak. Tapi tiba-tiba saat dia itu pas jam pelajaran dia izin keluar karena dia ngerasa dia itu nggak enak badannya kan. Terus keluar, tiba-tiba di depan kelas persis dia pingsan, dimasuk ke kelas lagi Ya. Nah, setelah itu terus kelas lagi Jadi kejadian dalam lah, 2 hari ini pingsan terus. Orang yang sama. orang yang sama pastinya. Kalau Karena- diajak ngobrol nyambung enggak? Diajak ngobrol enggak? Diem aja. Diem aja. Oh iya. Tempelin Nah, Itu aneh 2 hari ya. Yo, Maksudnya sempat dua lepas. Masih hari. bisa. koncoku lepas apa enggak pernah atau sih, masuk? malah seminggu sih. Waduh. itu Oh, itu betah tuh mungkin, Bro. nah terus kan selama 2 hari, cewek. Wah. selama 2 hari kan di situ sempat bener-bener di hari itu sekolah hanya cuman 4 jam, sampai berarti kalau masuk jam 7 cuman jam 11 sudah pulang kan temannya. Karena udah banyak yang kesurupan. Jadi ceritanya yang lucu, yang kesurupannya itu totalnya 8, yang pura-pura kesurupan ada 7. Oh. Itu pasti sudah ada yang tahu. Nah, ceritanya kayak gitu. Tapi yang bener-bener kesurupan itu 8. 1. 8. Kok Pasti 8. yang pura-pura Delapan. kok tadi kalau Yang katamu yang 7. yang pura-pura 7, total 15. Oh, kirain yang benar-benar kesurupan cuma 1 itu aja. udah kehitung dengan yang asal usulnya yang kesurupan itu. Nah, setelah kejadian itu besoknya temanku itu dirumahkan kan. Temanku itu dirumahkan. Dirumahkan. Terus ya aku dengar ya dari teman sendiri kalau dia itu arwahnya dia yang asli nggak ada. Dalam arti kayak di rolling gitu. Oh iya. Arwah yang suka sama dia masuk di dia, arwah jiwanya dia yang asli itu keluar. Nah, sempat dibawa ke rumah sakit kalau dia itu katakan nggak sakit apa-apa. Terus sempat berapa hari, Kasihan. 3 hari 4 hari sampai seminggu baru diketahui kalau dia itu jiwanya nggak ada.
itu jiwa orang lain. Terus akhirnya Dan akhirnya itu aku juga nggak tahu ya, setelah itu tahap kok 2 minggu sampai 3 minggu tuh dia udah mulai kembali normal lagi. oh berarti udah kayak masuk sekolah dan segala macam udah. Nah yang jadi apa namanya? Pertanyaan. Yang jadi pertanyaan itu kok dia kesurupan kenapa? Karena ini bukan membuka omongan ya, karena mungkin yang pemilik apa misalnya ketua Ketua yang ada di sekolah ketua Ketua. makhluk gaib di sana. bukan. Kayak, Oh, apa eh, misalnya apa? bahasannya apa ya? Eh, Yo yang mengatasi sekolahan. yang mengatasi ya sekolahan lah. kumpulan Itu yang tuh, mengatasi sekolahan. Dikatakan dia itu bermain seperti itu dan Wow. membuat menjadi apa ya, misalkan dia jadi seperti itulah misalnya hampir banyak yang kena pas di angkatanku itu. Oh, yang buat malah Ceritanya seperti itu yang aku diceritakan oleh satpam Oh ceritanya. oh Pasti belum pasti. satpam lama yang di situ. sayang anu ya, yang buat itu malah tak sebut apa lah ya. Iya. Awal Sing buat ki malah sekolahan. Ya, Oh. intinya- Guru sekolahan lah. Di sekolah. Tak ngono. Itu maksudnya buat apa kok dibuat? Nah, karena dia sendiri Sing duwe itu sekolahan ngono ya? gila jabatan. Yayasan kesuwen. Oh iya yayasan. Karena dia Ya. sendiri itu gila jabatan. Wow, sing duwe yayasan Ah. kuwi. Ngerti. Lah kok dibuat ki nopo Aku maksudnya? begini kok malah ngeboni siswane. Heeh, kok dibuat merasuki Siswa. siswanya Bukan tuh. bukan dibuat karena di situ udah sekolahan udah banyak makhluknya. Emang setiap kamar mandi mesti ada. Bahwa udah banyak makhluknya karena SMP. ketua yayasan sendiri itu Maksudnya nek digawe kan? main seperti itu. Nek digawe kan kudune kan dia ono incerane ya. Bukan dibuat. Itu Maksudnya? istilahnya di daerah situ tuh udah banyak banget makhluk yang Setiap tahun mesti bahkan angkatanku. Tapi kok ono nek umpamane digawe ya. Kudu kongkonane iki ndi? nah yang mungkin dia itu bisa kerasukan karena dia itu soalnya orangnya sukanya ngalamun. Oh. Soalnya ngalamun pas kondisi dia drop mungkin ya. Kenapa? Bisa kemasukan. Sing yayasan kuwi apa hubungannya? Nah, ya aku cuman sekedar apa ya, Satpam dengar aja ya. Heeh. Karena ini udah enggak istilahnya bagi guru-guru situ tuh udah paham semua mungkin ya. Yo mungkin itu rahasia bro. Ya, Ya wis rahasia lah ya. ya. Engko Nah. ngomong neng off mic wae lah ya. Aku kepo soalnya. Wah. Tapi mungkin bro, disiarkan kita rada krusial lagi kita. Nanti malah lanjut. apa tuh Malah tutup. Buat perkara. pihaknya ada yang merasa Jadi Kita, konflik lah. kita kan gak nyebutin sekolah. yayasan lah pokoknya. Suatu sekolah. Oke, itu beberapa cerita dari teman-teman kita. Mungkin ada yang nakutin, ada yang tapi kebanyakan tadi kita cerita tentang yang kesurupan itu ya bro ya. Kasusnya juga sama lagi. Maksudnya kesurupan massal lah. Kasusnya kebanyakan. Tapi ada yang Ada melihat yang sosok juga, sosoknya bergerak dan berbicara itu hal Iya, yang itu sangat fakta, menakutkan bro. juga bro. Oke. Ya. Saya mau cerita dulu. Satu cerita. Mungkin di episode selanjutnya. Episode selanjutnya, Iya. mungkin ya. Saya juga punya pengertian tentang Nanti- kesurupan nanti. Nanti saya chatkan ke Anda, besok kalian bahas. Gitu lah. Oke. Kira sih. Nanti kita akan bahas lagi ke episode selanjutnya. Oke, stay tune ke channel kita podcast Sakrungumu. Segitu aja ya guys. See you next podcast. Jangan lupa Next episode. subscribe, Like, comment, share. and share. Goodbye. Bye.